pakai clipboard? Enggak. Aman Suara Bang. masuk ke suara orang. Masuk pasti. Tapi aman terada bisa diedit. Oke, Bang, kemarin setelah sidang Nikita Mirzani, pihak dari BCA sendiri kan memberikan saksiannya Bang ya terkait tentang data-data mutasi milik Nikita Mirzani yang itu ketahuan tuh semua akhirnya nominalnya. Nah, sehingga membuat Nikita Mirzani marah. Kok bisa sih semuanya ketahuan gitu sebentar? Kalau dari segi hukum sendiri seperti apa sih? Ya, kalau dari sisi hukum memang orang harus merahasiakan tabungan seseorang. Nasabah itu mesti dilindungi dari masyarakat untuk tahu isi rekening seseorang. Jadi Rejekle di sini luar biasa, bisa sampai menghadirkan orang BCA menjadi saksi dan membeberkan itu tanpa seizin dari kita sendiri. Nah, jadi saya pikir kita bisa menuntut, dalam hal ini Pak Bakmi, lawyernya bisa menuntut bank karena ada undang-undang kerahasiaan untuk supaya itu tidak diungkap. Nah, yang paling menarik kan memang ada flash disk yang saya dengar ya. Netizen juga semua udah rame, udah ribut gitu ya, bahwa di dalam flash disknya itu ada kata-kata bahwa oknum kejaksaan, oknum pengadilan yang mungkin tidak hakim ya, menerima sesuatu untuk dapat gratifikasi lah, mungkin juga oknum penyidik ya. Nah, inilah yang memang sebenarnya itu bisa dijadikan alat bukti atau kita bisa melaporkan ini ke KPK ya, karena memang ini kayaknya ada kriminalisasi ya terhadap kita di dalam pengungkapan ataupun dalam perkara skincare yang memang merkurinya itu berlebihan. Sini juga nggak saya lihat BPOM komentar ya. Saya nggak tahu apakah di pengadilan juga sudah dijadikan saksi dari BPOM, tapi harus dipublish. Nggak bisa, ini bukan sidang tertutup, ini sidang terbuka untuk umum untuk membuktikan bahwa apakah benar-benar Rejekle itu diperas oleh Nikita. Kalau melihat aliran dananya seperti itu, tapi kok sedemikian serius ya sampai BCA membuka rahasia seseorang tanpa seizin yang bersangkutan. Bang, seharusnya kalau misalkan memang revisi itu ditampilkan di pengadilan sendiri pun itu ada waktunya Bang atau seperti apa ya Bang? Sehingga Nah, kalau bank yang bicara ini mau membuka, mau memberikan itu kepada penyidik, bukan di muka umum, bukan di persidangan ya. Itu harus ke penyidik ataupun atas permintaan sipil, tapi seizin pengadilan untuk seseorang rahasianya rekeningnya itu dibuka. Tapi tidak dibuka di depan umum, ya. Dibuka umum nggak boleh. Itu kerahasiaan nasabah terhadap bank. Nanti orang nggak percaya lagi dengan BCA ya. Ini BCA hati-hati loh. Kita juga bisa tuntut BCA. Karena kalau sudah BCA, oknum BCA mungkin sudah berani buka itu, berarti tidak ada lagi kerahasiaan nasabah terhadap uang ataupun apa yang disimpan di dalam. sampai akhirnya kita mengarah nih Bang tentang hal ini sehingga membocorkan semua data sampai Ya, kalau ini kita marah itu harus, dan tidak berhenti hanya marah, dia bisa menuntut ya. Saya pikir lawyernya kita, kuasa hukumnya itu harus menuntut Bank BCA ya, kok begitu cepat ya dan begitu berani membuka kerahasiaan seseorang di muka umum padahal dia nasabah BCA, dan dia bisa tuntut, tidak bisa enggak. Bang, kita sendiri kan mungkin memberitahu isi dari percakapan mungkin untuk membuktikan nih ada fakta baru gitu, tapi dari majelis hakim dari JPU itu kan majelis hakim sendiri menolak. Mungkin nggak semua ada waktunya nanti ketika Kalau sudah pembuktian itu haknya ya, haknya dari kita untuk membuka itu. Makanya di sini kuasa hukumnya itu mesti berani
membuka apa yang memang ada di dalam prestis itu. Jadi ini kan menyangkut seseorang untuk ditahan loh, nggak main-main. Kita kalau nggak buka-bukaan semua atau tidak menuntut si Raja Gladys ya, dalam isi prestis itu, kasihan kita ini kan biar walaupun aset ya, aset selebriti lah kalau kita bilang lah, ketimbang ya pengusaha skincare ya, yang jelas skincare nya. Itu kan data ya Bang, memang tidak boleh dibuka sembarangan, tapi data tersebut sudah menyebar ke media sosial. Itu Ya, akan makanya itu kan merugikan nasabah. Makanya saya bilang tadi, kuasa hukumnya kita harus menuntut BCA ya. Dan itu kerahasiaan bank ya, artinya ada undang-undang perbankan ya. Ini kalau dilaporkan ke PPATK, ke OJK, ke BI, ini BCA bisa dapat peringatan, nggak main-main. Nah mungkin nanti Bapak itu yang menambahin atau ini juga pengamat. itu Pak melihat dari sidang Ligata kemarin itu kan juga melihat bahwa banyak sekali kejanggalan-kejanggalan seperti dari pihak BCA yang menuliskan dari Doktif sendiri pun dia tidak memberikan penjelasan yang seakan-akan dia memihak ke pihak sebelah juga kan, atau seperti apa? Karena kan Doktif ini juga merupakan saksi di persidangan, itu seperti apa Pak? Oh ya, ini apa yang disampaikan Pak Karna tadi. Awalnya kan itu rentetan hukumnya kan itu ada yang dari bank itu ya, rentetan hukumnya. Jadi yang harus dilakukan oleh tim Nikita itu mengejar itu undang-undang perbankan sangat rahasia loh. Jadi dia untuk pintu masuk lewat itu sehingga semua bisa dikejar. Nah ini yang harus tidak boleh sembarangan. Ada aturan di perbankan itu untuk menjaga kerahasiaan nasabah itu kan ada. Nah, ketika itu sudah dibuka, dia kan nggak berhenti di situ, akan merembet untuk yang lain. Sehingga nanti arah hukum itu kemana dia lebih untuk bisa mengejar targetnya tadi. Seperti itu. Ya. Bang, ini kan kasusnya perkara skincare juga ya, maksudnya perkara skincare, tapi mengarahnya ke kemana-mana, tentang masalah pribadi yang Reza Gladys merasa dirinya dikatakan abu-abu, dikatakan begini. Jadi kayak sebenarnya ini kayak kasusnya itu bercabang gitu loh. Itu gimana sih? Ini kan biar gimana ada target lah. Mereka ini kan ada target yang dikejar misalnya. Nah, ya mungkin rekan-rekan media lebih pintar kejar itu. Apa sih targetnya sebenarnya? Sehingga seramai ini, seheboh ini kan gitu toh. Jadi saya tahu awak media ini biasanya lebih pantas ngejar itu apa target mereka dalam hal ini. Kalau hanya materi pokok itu aja nggak seheboh ini. Tetapi di sini apa ini karena dia di publikasinya nih ada target sesuatu untuk diuntungkan di salah satu pihak mereka ini, yang pasti ada yang masih belum saatnya dibuka sehingga ini akan panjang. Nanti dari pihak kita sendiri akan membuktikan di persidangan selanjutnya untuk membuktikan fakta yang memang menurut majelis hakim belum saatnya dibuka. Oh iya, pasti. Makanya kan dia pintu masuknya itu tadi dia buka melalui bank. Nah targetnya berikutnya itu apa? Itu yang mungkin harus ya, dari pihak majelis juga mengejar ini. Dia sudah punya poin dan dia sudah tahu endingnya ini di mana. Tinggal proses jalannya ini loh. Itu. Jadi apa yang disampaikan Pak Anton ya bahwa memang ini nggak jauh dari sindikat alat kecantikan. Ini nggak main-main, duitnya banyak ya, tetapi dia bisa mempergunakan oknum kepolisian, oknum kejaksaan, bahkan mungkin majelis hakimnya juga udah nggak lagi berdasarkan fakta, saksi-saksinya pun bagaimana, saksi ahli pun bagaimana, pembuktian bagaimana. Nah ini makanya saya setuju sekali kalau prestis itu dibongkar. Bang, tapi pernah melihat kasus ini tuh nanti dari analisa hukum abang sendiri melihatnya ini bakalan berdamaikah atau
tergantung. Itu kan dalangnya dalam dua-duanya. Ini mau berapa episode mereka buat, mau sejauh mana mereka buat, kan gitu. Nah ini yang saya bilang tadi, ada target-target untuk mempublikasikan ini, termasuk tadi alat-alat kecantikan ini. Apakah ini menjadi target mereka supaya lebih wow dilihat orang? Seperti itu. Jadi yang pasti masalah seperti ini sampai ya hakim, jaksa, pengacara, bank ini kan sebenarnya nggak seheboh itu kan gitu. Tetapi dalam hal ini ada yang mereka targetkan ini, ya saya kira awak media yang harus lebih pintar mengejar endingnya ini di mana. Gitu. Saya kira seperti itu. Terima kasih Bang Wana. Jangan aku libat ya, karena rejak ladies punya uang, ini kita juga sebagai korban. Jadi jangan hal-hal seperti ini ada keberpihakan ya. Kita mau fair, pengadilan fair. Ini kan mau kita mau isi flash disknya aja untuk dibongkar. Majelis hakim kan nggak mau, jaksa pun keberatan, JPU-nya. Ada apa? Itu aja. Nah kalau ini sudah seperti itu, berarti udah nggak ada lagi kejujuran. Apa yang dicari di pengadilan? Ya? Kan semua mencari keadilan yang hakiki. Ya? Nanti putusannya bagaimana? Kan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau seperti itu terus, oknum-oknum di pengadilan, oknum di kejaksaan, kepolisian, ya udah Republik ini gulung tiga, dari tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Inilah, apalagi udah besok ini 80 tahun kalau kita merdeka, tapi sistem hukumnya masih morat-marit, masih kekuatan penguasa lah yang lebih dominan bisa mengatur hukum. Saya pikir itu intinya. Jadi saya harap kita itu mesti dibebaskan ya. Kalau mau fair ya. Jadi jangan karena Reza Gladys mempunyai usaha besar dan sindikat mafia, ya walau alam lah, silakan ya. Tapi kan ini nanti akan terbukti sendiri ketika nanti putusannya seperti apa. Ya, seperti itu intinya. Terima kasih.